Terkait dengan politik juga, anak-anak ini kebanyakan preferensinya itu lebih kepada mengikuti. Jadi kalau misalnya sudah ada best practice-nya atau mungkin sudah ada figurnya dan mereka tuh terbiasa dengan berteman secara circle-circle atau istilahnya bestie-bestie gitu tuh, bestie yang ngomong apa ya udah mereka akan ikut gitu. Jadi saya yakin beda nanti nih pola kampanye, pola bagaimana nge-grab mereka tuh bisa mau jadi voter yang baik. Apalagi generasi Z ini kan juga kritis juga loh mereka, walaupun terkesannya kayaknya ignorance gitu ya, atau cuek gitu ya. Tapi sebenarnya mereka di circle-nya mereka itu saling membahas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Sobat Freedom Talk dalam acara bersama saya Cahya Gunawan. Kali ini kita akan membahas tentang karakteristik pemilih atau voters dalam pemilu 2024. Seperti kita ketahui bersama, beberapa waktu lalu KPU sudah menetapkan daftar pemilih tetap untuk pemilu 2024. Ada sekitar 204 juta pemilih yang sudah tercatat di Komisi Pemilihan Umum. Nah, dari jumlah itu sebagian besar atau 56% adalah kelompok milenial dan generasi Z. Nah, untuk membahas tentang karakteristik pemilih dalam pemilu 2024, saya sudah mengundang seorang peneliti. Beliau adalah Dr. Dina Nurul Fitria, SEMT. Assalamualaikum, Mbak Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Cahya. Apa kabar, Mbak? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Iya. Ini tentu Sobat Freedom ingin tahu latar belakang Mbak Dina ini apa? Selain sebagai peneliti, sebagai apa, Mbak? Oke. Terima kasih nih Pak Cahya dan rekan-rekan Freedom News. Saya dapat kesempatan untuk bisa berbagi cerita nih ya. Mudah-mudahan acara kita ini menginspirasi banyak hal. Yeah. Oke. Saya background studi saya dari sarjana itu saya di FE, Fakultas Ekonomi di 11 Maret, UNS, Di Solo ya? Di Solo. Kalau soal lulus jangan bilang ya, nanti ketahuan umurnya. Terus kemudian setelah sarjana, saya bekerja di perusahaan properti Lipo Group sebagai bisnis analis. Itu belum ada penelitinya. Kemudian setelah Krismon selesai, kemudian saya menjadi ASM di Pusat Penelitian Analisa Perkembangan Iptek LIPI tahun 99. Waktu itu saya resign dari Lipo, tes LIPI, terus langsung diterima. Mungkin saat itu belum ada seperti sekarang. Saya masuk di Maret 1999, terus kemudian mendapatkan kesempatan internship di Australia atas biaya dari World Bank. Pulang dari Australia, kemudian saya mengabdi di bagian kajian strategi dari penelitian untuk sektor perhubungan, telekomunikasi, terus kemudian pangan dan energi. Terus kemudian saya banyak mengerjakan riset-riset yang sifatnya tuh advance, jadi bermimpi tentang riset 10 atau 20 tahun ke depan, seperti itu. Kemudian saya mendapatkan kesempatan S2 dibiayai beasiswa dari LIPI di studi pembangunan Fakultas Teknik Industri ITB. Di sana saya riset tentang BUMN Pupuk Kujang. Dari situ saya jadi mulai tahu bagaimana industri BUMN kita dimulai tahun 2000-an kurang lebih ya. Terus kemudian selesai mengabdi lagi di LIPI. Terus kemudian ada satu kondisi saya harus meninggalkan LIPI. Kemudian saya bergabung di perusahaan perkebunan sebagai peneliti. Kemudian jadi dosen dan juga akhirnya
niat penelitian saya tidak hanya sekedar meneliti tapi juga mengajar. Dan penelitian saya yang tadinya mengawang-awang banyak tentang proyeksi atau prediksi lebih kepada penelitian kebijakan publik. Nah, disinilah saya mulai agak-agak terpapar atau mungkin terbiasa gitu ya dengan informasi-informasi yang terkait dengan politik, ekonomi, dan ya sedikit hukum kebijakan tata negara. Jadi kalau misalnya hari ini Mas Cahya mengundang saya bicara soal politik 2024, sebenarnya itu yang saya lakukan di tahun 2004 itu sudah mengarah. Waktu itu saya tergabung dalam satu tim bayangan tanda kutip tim dapur lah gitu ya, tim dapur dari pencapresan Presiden SBY waktu itu. Terus kemudian 2009 juga bergabung di tim pencapresan saat itu juga SBY di periode yang kedua. Kemudian di tahun 2014 juga sama masuk dalam tim pencapresan Presiden Jokowi. Terus kemudian di tahun 2019 juga masuk dalam tim pencapresan Presiden waktu itu kontestasi antara Presiden Jokowi dengan kandidat Bapak Prabowo dan Pak Sandiaga. Nah, untuk 2024 saya belum memutuskan apakah mau ikut lagi atau tidak. Namun menarik Pak, kalau tadi Bapak membukanya dengan kontestasi 2024 dikaitkan dengan karakter pemilih yang 56% adalah generasi Z dan juga generasi milenial, itu adalah generasi anak-anak saya terus terang. Dan layaknya juga saat ini saya dosen di Universitas Teknologi, saya kepala prodi di agribisnis. Entah kenapa generasi milenial dan generasi Z itu juga agak kurang meminati pertanian. Jadi kelihatannya pertanian dan politik ini agak-agak mirip nih, agak sulit untuk mendapat preferensi dari khususnya sih generasi Z ya. Kalau generasi milenial masih ada yang mau di pertanian gitu ya, karena kan sekarang pertanian udah modern ya, bahkan sudah mengarah kepada smart agriculture. Nah, baik Pak, topik kita hari ini Mbak Dina sendiri S3-nya dari IPB? Oh ya, saya kemudian di 2012 mendapatkan kesempatan studi lanjut S3 di ekonomi pertanian, ya arah-arahnya ke agribisnis. Iya, betul. Waktu itu saya tentang harga, jadi bagaimana harga pertanian itu kok antara di sisi hulu pertanian itu usaha tani dengan sisi hilir konsumen dan industri kok terlalu jauh disparitas harganya gitu. Nah, saya meneliti tentang transmisi harga pertanian khusus hortikultura, sayuran dan buah-buahan karena dua komoditas ini ke depan itu punya nilai tambah yang cukup tinggi gitu. Nah, terkait dengan tadi generasi milenial dan generasi Z itu memang menyukai pertanian itu memang ke arah yang hortikultura. Jikapun ada, mereka lebih ke arah resellernya gitu. Nah, terkait dengan politik juga, anak-anak ini kebanyakan preferensinya itu lebih kepada mengikuti. Jadi kalau misalnya sudah ada best practice-nya atau mungkin sudah ada figurnya dan mereka tuh terbiasa dengan berteman secara circle-circle atau istilahnya bestie-bestie gitu tuh, bestie yang ngomong apa ya udah mereka akan ikut gitu. Jadi saya yakin beda nanti nih pola kampanye, pola bagaimana nge-grab mereka tuh bisa mau jadi voter yang baik itu tuh tidak lagi seperti 2019 yang mungkin atau 2014 yang begitu tajam antara apa istilahnya ya dua kubu gitu ya, sangat tegas perbedaannya. Nah, 2024 ini nanti akan berbeda corak kampanyenya, corak vote getters itu gimana cara bisa menarik perhatian pemilih itu akan berbeda. Tidak lagi dikotomi yang begitu tajam perbedaan, tetapi lebih mungkin arahnya tuh arah-arah yang sifatnya tuh kesukaan atau popularitas gitu atau likability. Nah, di antara semua capres yang ada kelihatannya belum memainkan peran itu. Jadi jikapun ada misalnya capres ABBA ya, kita bakal capres ya karena belum didaftarkan secara resmi kan, baru diusung saja. Katakanlah baca pres X atau baca pres Y itu dianggap dekat dengan milenial, tapi itu kan dekatnya itu lebih kepada sifatnya
apa ya, lipstik atau kosmetik gitu, hanya tampilan di depan gitu, tapi yang benar-benar mengakar itu belum ada saya rasa. Dan ini harus kerja dari tim ses ini nanti akan luar biasa berat gitu, karena tadi itu ya, bagaimana bisa meyakinkan yang 56% ini itu loyalitasnya tuh terjaga tuh dari mulai saat nanti pendaftaran sampai akhir nanti pemilihan di bulan Februari. Dan uniknya lagi nanti ini kan pertama kalinya Pak Mas kita melakukan pemilihan langsung. Terakhir kita tahun 1955, terus kemudian tahun 1999 juga sama serentak juga. Waktu itu bukannya 2019 kan pemilihan. Tapi kan tidak serentak. Oh, tidak serentak. Oh, serentaknya itu. Iya, serentaknya langsung dan serentak ya. Nah, jadi kita pertama tahun 1955, terus kemudian era reformasi tahun 1999. Waktu itu partai banyak sekali. Kita pada saat itu 98, terus Pak Habibie 1 tahun memerintah itu langsung mengadakan pemilu dengan partai yang banyak sekali. Dan nanti kita 2024 serentak dan langsung gitu. Kalau 2019 baru langsungnya. Ya maksudnya ada jeda lah gitu kan, duluan kalau nggak salah daerah dulu, pilkada dulu 2017, terus baru pilpres 2019. Nah nanti 2024 itu semua satu waktu dari mulai kabupaten, kota ya, dari mulai kota, kabupaten, provinsi, nasional, semua serentak. Nah, termasuk calegnya juga. Ya semuanya, ya semuanya, dari mulai legislatifnya, eksekutifnya, dari kota, kabupaten, provinsi, nasional itu dalam satu waktu. Wah itu luar biasa itu. Catatan sejarah yang pertama kali mungkin kita di era demokrasi juga gitu ya melakukan hal yang ini. Nah, kembali kepada tadi soal karakter pemilih. Nah, ini kerja tim suksesnya luar biasa nih nanti. Mereka harus mampu bisa mencakup atau merangkum semua lini dari pemilih, dari mulai tadi kota, bahkan mungkin kecamatan mungkin ya, dari mulai kecamatan sampai level nasional itu harus satu garis gitu. Kalau misalnya katakanlah milih di kota itu partai X ya, nanti pada saat di nasional juga partai X juga gitu. Kan juga ada fenomena ya artis ya, saya mau sebutnya dia mendaftar di 2 partai gitu, dan itu memungkinkan memang. Jadi di kota itu dia daftarnya partai X, di nasional dia daftarnya partai Y gitu. Nah itu secara undang-undang memungkinkan nggak? Sayangnya itu kayaknya dia bisa jeli gitu ya. Orang ini bisa jeli. Nah, saya tidak tahu nih, prosesnya kan masih bergulir ya. Undang-undang pemilu juga nanti threshold juga masih, ya walaupun sudah ada arah-arah threshold itu tetap ada ya, tapi saya yakin kerja-kerja politik yang sifatnya ketatanegaraan untuk mengatur pemilu itu juga kayaknya masih berlangsung ini, Mas. Dan juga Bawaslu sendiri juga sempat saya membaca atau menyimak di media, sempat ada niatan ingin menunda gitu karena menganggap infrastruktur ya. Saya bisa ngebayang sih apa yang menjadi skenario yang dipikirkan oleh Bawaslu dengan kondisi serentak dan langsung ini gitu ya. Sempat ada permintaan untuk memundurkan gitu ya, bukan mundur tapi memundurkan waktu gitu. Nah kita lihat aja lah nanti nih bulan September Oktober ini kan mudah-mudahan sudah fix gitu ya pengaturan waktu dan lain sebagainya ini, supaya tadi ya kerja-kerja tim sukses atau mungkin tim pemenangan itu sudah mulai fokus tuh, karena waktunya hanya sedikit sekali ya, dari Oktober sampai Februari. Luar biasa itu sempit dan pasti effortnya luar biasa. Terus kita ngebayangin itu benar-benar kerja mobilisasi massa yang pertama kalinya gitu ya, kita melakukan itu semua dari semua lapisan begitu. Nah, kembali kepada tadi generasi Z, generasi milenial, saya kira mereka pasti akan dibombardir banyak hal, pesan-pesan kata-kata kunci itu. Entah itu pesan kata kunci tentang parpolnya atau pesan kata kunci tentang calon-calonnya gitu kan. Kan berarti kan ada calon legislatifnya, ada calon presidennya gitu kan, dan partai itu sendiri gitu kan. Berarti banyak sekali nih kata-kata kunci yang harus bisa diserap oleh para millennials dan generasi Z ini. Kalau millennials saya sudah punya posisi ya, kalau millennials ya. Nah, yang masih agak bisa dipengaruhi atau mungkin bisa menjadi leading istilahnya
pemilih yang utama itu Z ini ya menurut saya sih yang perlu difokuskan gitu ya. Kalau millennials tuh cenderung udah punya preferensi lah. Nah, millennials ini yang kan pertama kali juga buat mereka pemilu gitu kan, mengikuti pemilu kan baru pertama kali gitu. Pertama kali udah langsung kena yang serentak dan langsung gitu. Nah, itu dia yang kata-kata kunci apa nih yang kira-kira bisa diserap cepat oleh generasi Z sehingga mereka udah bisa memutuskan, oh oke, kalau untuk legislatif kota saya akan memilih Pak A atau Bu A gitu. Di kabupaten saya akan memilih siapa. Terus nanti partainya saya memilih partai apa gitu. Nah, ya kalau bisa sih udah mulai digiring lah gitu ya opini-opini yang kira-kira mencerahkan lah gitu. Jangan lagi opini-opini yang ya apa ya memperkeruh suasana gitu ya. Apalagi generasi Z ini kan juga kritis juga loh mereka walaupun terkesannya kayaknya ignorance gitu ya atau cuek gitu ya. Tapi sebenarnya mereka di circle-nya mereka itu saling membahas gitu. Ya, saya berkaca kepada anak saya dan juga mahasiswa yang berinteraksi dengan saya, kelihatannya kayak acuh gitu ya, apa nggak peduli gitu. Tapi begitu pas di lingkungan yang tepat, mereka akan spoken gitu ya, akan bersikap gitu ya. Misalnya katakanlah, oh sebaiknya baca pres ini dengan baca pres ini harusnya jadi pasangan gitu karena akan menjadi duo dynamite gitu ya. Tapi ada yang bilang oh nggak mungkin karena kan mereka beda partai dan mana mungkin dua-duanya mau dijadikan salah satunya dijadikan cawapres gitu. Pasti pengennya baca pres semua dua-duanya gitu. Nah omongan kayak gitu tuh juga terjadi gitu. Tapi tadi circle-nya tuh hanya yang sempit gitu karena mereka mungkin khawatir jadi sumber apa ya ibaratnya tahu apa sih lo gitu ibaratnya gitu kayak kok ngomongin politik gitu macam gitu ya tapi di antara mereka itu mereka juga sudah mendiskusikan gitu. Nah tinggal tadi bagaimana kiat-kiat dari tim capres atau tim suksesnya inilah yang bisa percakapan-percakapan yang tadinya hanya di circle-circle itu kemudian bisa mengerucut menjadi suatu preferensi gitu. Nah mungkin itu tuh yang harus giatkan dari mulai Oktober ini sampai jelang pemilihan gitu sih Mas. Mbak Dina itu penjelasan Mbak Dina barusan tuh sebenarnya lumayan merubah pandangan subjektif saya. Dalam pandangan subjektif saya itu generasi milenial dan terutama generasi Z itu adalah mereka-mereka yang dalam urut dia terhadap politik dia ngambil jarak. Dan kalau berbicara tentang politik dia tidak kritis, tidak rasional. Tapi ternyata mereka itu rasional juga, kritis juga, dan ya peduli juga dengan masalah politik ya. Hanya saja artinya tidak cuek gitu ya. Iya, hanya saja tidak terekspresikan secara langsung gitu. Kalau kita kan mungkin generasi boomers atau generasi X gitu kan bisa langsung terekspresikan gitu atau milenial juga bisa terekspresikan tapi kalau yang Z ini agak di circle-circle yang mereka yakin mereka percaya gitu jadi nggak begitu terekspos gitu. Nah ini kejelian dari menurut saya orang pihak-pihak di luar sana yang kira-kira bisa menggali supaya yang tadinya itu fenomena gunung es itu bisa terangkat gitu bahwa ternyata tuh generasi Z itu punya preferensi gitu. Nah tinggal kejelian aja nih gimana caranya mengungkap atau menarik yang tadi di bawah permukaan itu menjadi sesuatu yang nampak terlihat gitu. Oh ternyata preferensi generasi Z itu adalah tentang isu ini loh. Nah yang jelas sih generasi Z itu sangat peduli banget dan sangat tidak hanya peduli tapi juga mengupayakan gitu ya. Itu soal climate change. Itu walaupun tidak mungkin secara media sosial mungkin nggak terungkap ya, tapi kalau secara omongan diskusi-diskusi kecil di kampus atau mungkin diskusi-diskusi yang sifatnya omongan santai tapi serius gitu ya, itu agak terekspos juga tuh soal kepedulian mereka lingkungan gitu misalnya. Jadi bagi mereka ini persoalan lingkungan atau climate change ini termasuk masalah yang konkret, real dan nggak absurd ya? Iya betul, itu nyata. Itu nyata dan mereka betul-betul merasa harus take action gitu, tidak hanya menunggu gitu. Nah itu saya ngelihat situ mereka udah punya alur gitu ya, udah punya alur kira-kira harus mau ngapain terkait dengan perubahan iklim ini gitu.
Seperti misalnya apakah memilih kendaraan listrik atau tidak, itu mereka udah mulai gitu, udah mulai ibaratnya kalau punya rezeki gitu, nabung, ya mereka udah punya preferensi, oke, saya akan beli kendaraan listrik gitu, entah itu motor atau mobil gitu. Ya walaupun generasi Z mungkin masih kuliah ya, tapi mereka udah ada cita-cita lah gitu, suatu saat akan punya mobil listrik seperti itu. Jadi malah justru ke sana gitu. Jadi mereka tuh yang betul-betul kena dengan keseharian mereka gitu. Nah, mungkin politik terkesan kayak agak berjarak karena itu gak terkena langsung dengan diri mereka gitu. Ibaratnya mereka bilang sepanjang udah tahu nih siapa yang akan mencalonkan, ya udah gitu, nanti tinggal di hari hanya aja kita nanti melakukan pilihan gitu. Dan memang sih ada kecenderungan untuk golput ya, Mas, itu nggak bisa dihindari ya. Tapi fenomena golput itu kan selalu ada ya, di setiap periode itu pasti ada. Nah, tinggal tadi itu kejelian dari para tim kampanye ini tadi gitu ya, gimana supaya golput yang ibaratnya tuh bukan karena tidak memilih karena nggak tahu kualitas dari pasangan capres atau partai, bukan, tetapi lebih kepada mereka nggak tahu isu apa gitu. Nah, mungkin isu ini yang perlu menjadi ibaratnya apa ya, dikemas, diekspresikan supaya generasi Z itu aware gitu bahwa ternyata politik itu juga mengusung isu-isu yang juga mereka lagi concern gitu. Nah, sekedar informasi aja, generasi Z itu sangat concern 3 hal, Mas. Apa aja tuh? Tadi yang saya bilang soal climate change itu mereka concern. Mereka tuh pada anak-anak yang nggak tahan panas, Mas. Ya kan, mereka dari kecil udah terbiasa nyaman ya. Kayak kita mungkin dulu saya punya bayi itu udah terbiasa di ruangan yang sejuk, AC gitu kan. Jadi ketika gerah sedikit tuh udah, makanya kan coba mungkin Mas lihat ada fenomena punya ada kipas angin kecil di mana-mana gitu. Itu aja udah satu cara ekspresi mereka bahwa mereka udah nggak nyaman gitu dengan situasi perubahan iklim yang panas gitu kan. Sampai waktu itu sempat ada meme kan, Ciputat sama Bangladesh panas sama gitu. Itu kan artinya mereka udah begitu apa ya, nyata gitu ya, mereka tuh merasa panas nih nggak nyaman gitu. Terus macet. Nah, itu juga isu yang kedua tuh macet. Macet itu udah mereka keluar meme juga macam-macam kan tentang macet. Ini isu perkotaan ya? Ya, isu perkotaan lah, macet, panas gitu ya. Karena memang kan generasi Z yang bisa mengekspresikan diri kan hanya di perkotaan. Yang terakses internet dan sosial media yang begitu sering gitu ya. Ya, saya belum menyimak sih yang di mereka-mereka yang mungkin perkotaan bukan berarti Jakarta ya kan, Bontang juga kota, Bandung juga kota. Maksud saya tuh mungkin isu-isu yang agak periferal itu yang biasanya itu pekerjaan sih. Kalau memang periferal pinggiran-pinggiran tuh orang-orang suburban atau apa tuh biasanya tuh pekerjaan. Terus kemudian tempat tinggal. Seperti itu. Nah, mengenai pekerjaan ini juga unik nih generasi Z ini. 2 hari yang lalu saya ada diskusi dengan Disnaker Tangsel. Ternyata Tangsel yang sangat tinggi pendapatan istilahnya PAD-nya kan 4,6 ya, lumayan ya, untuk ukuran kota 4,6 juta kan lumayan ya. Itu aja migrasi antar pekerjaan generasi Z itu cepat banget. Mungkin kalau di generasi saya untuk pindah kerja itu mikir setahunan gitu ya. Setahun dulu di sini gitu atau 2 tahun di sini baru nanti pindah kerja. Nah, kalau generasi Z, ya ini saya di Tangsel saya ngeliatnya 2 minggu. Jadi 2 minggu udah kerja hanya karena capek targetnya tinggi gitu. Mereka dengan santainya pindah kerja. Terus juga mereka tuh juga seneng multi kerjaan gitu. Jadi bukan tasking, multi kerjaan. Artinya dalam 12 jam working hours itu mereka bisa mengerjakan 2 atau 3 pekerjaan di tempat yang berbeda. Jadi misalnya dia formalnya mungkin sebagai kasir di salah satu minimarket misalnya. Tapi pada saat yang sama, dia juga merupakan, pada saat dia sambil nunggu kasir, dia juga merupakan seller di TikTok. Sebagai endorser misalnya, kan sekarang yang lagi marak ini kan skincare ya, yang perempuan-perempuan skincare. Dia sebagai endorser, skincare merek baru, live TikTok, atau mungkin live di platform e-commerce yang lain, tapi sambil dia nungguin kasir gitu. Nah, itu kan berarti kan ada pekerjaan yang paralel. Atau bisa juga sambil dia jadi kasir, dia juga ngecek apakah dia sebagai reseller
dropshipper juga termasuk dropshipper itu ada ini nggak ada order nggak masuk gitu. Nah jadi dalam waktu 12 jam bekerja itu mereka bisa mendapatkan minimal dua income yang berbeda dari tempat yang berbeda gitu. Nah itu kecenderungan generasi Z seperti itu Mas. Jadi sangat mudah sekali untuk beralih pilihan. Nah ini yang mengerikan gitu. Ibaratnya untuk meninggalkan pekerjaan aja dengan gampang mereka lakukan gitu, apalagi cuma sekedar meninggalkan pilihan politik gitu. Ya, ibaratnya untuk gaji aja mereka rela untuk meninggalkan demi untuk tempat kerja yang lebih nyaman atau mungkin tempat untuk gaji yang lebih besar atau mungkin bestie atau circle yang lebih nyaman. Itu mereka rela melakukan itu gitu. Apalagi cuma sekedar meninggalkan pilihan politik partai atau capres gitu. Jadi emang berat nih nanti memang berat untuk bagi tim kampanye atau apapun itu mengusung isu-isu yang kena dan bisa setia nih generasi Z-nya ini dari mulai Oktober sampai Februari udah itu aja yang dipilih gitu. Nah ini yang beratnya tuh di situ. Mbak Dina, itu berarti kelompok milenial dan generasi Z ini sebenarnya juga mereka ini lebih melihat sosok dalam hal politik yang melihat sosok atau gagasan mereka itu melihat sosok calon pemimpin atau gagasan calon pemimpin itu, Mbak Dina, kecenderungannya gimana? Gini, oke lagi-lagi saya berkaca hanya apa yang dialami mahasiswa saya gitu ya, karena kan interaksi saya lebih dekat dengan kampus gitu ya. Mereka tuh lebih sukanya itu adalah gagasan. Sehingga ada satu baca pres ya, ketika dia diterpa isu macam-macam, tapi ketika gagasannya itu dianggap dekat dengan derita mereka gitu ya, derita keseharian mereka, ya udah. Tapi tetap sih wait and see tetap gitu ya, cuman tetap berharap si baca pres ini ya nanti akan menjadi yang mereka pilih di Februari 2024 begitu. Jadi lebih kepada gagasan, bukan sosok. Ibaratnya gini, katakanlah ada benda sesuatu yang dianggap jelek gitu ya, pokoknya ini jelek nih gitu, apa bla 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 jelek. Tapi ketika nanti si benda ini atau si orang ini bisa menampilkan bahwa dia nggak sejelek yang dipikirkan orang, nah generasi Z itu jelinya seperti itu, dia bisa melihat the story behind gitu. Jadi kenapa orang ini kok di corner atau disudutkan untuk isu-isu tertentu gitu ya. Nah ketika nanti dicek profilingnya, kenapa dia begitu dan seterusnya, itu bisa aja tuh yang tadinya secara media dia dibully kata kutip gitu ya. Nah bisa jadi pada saat di pemilihan itu yang dipilih gitu, bisa jadi seperti itu. Jadi bukan nggak gampang terpengaruh lah intinya gitu. Mereka tuh suka banget dengan check and recheck gitu. Jadi profiling itu justru malah di generasi Z, Mas. Jadi dilihat gagasannya, dilihat siapa dia dan seterusnya, itu justru malah dari anak-anak generasi Z ini. Dan gitu. mereka melakukan riset digital ya, Mbak? Iya betul. Ya hanya itu aja kan, karena sehari-hari mereka menghabiskan waktu kan di gadget gitu kan. Baik Mbak Dina, terima kasih atas obrolannya. Mudah-mudahan pembicaraan kita memberikan pencerahan kepada masyarakat, terutama para pemilih, dalam hal ini kelompok milenial dan generasi Z. Demikian Sobat Freedom Talk, pembicaraan kita, saya dengan Mbak Dina tentang karakteristik pemilih dalam pemilu 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.